oh Yesus, kau armino dipuji habion. Amin, amin. Odori suruh amai, nama tolong rohai, asa selalu amami, sihat salut dia, pinudiho, pinudiho. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 7 November 2027. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini baik kita dari Yehezkiel 39 ayat 7. Yehezkiel 39 ayat 7 saya akan membacakan untuk kita. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Jalaahu pabotohon guarhu nabadiai di tonga-tongani bangsoku Israel. Jaladangbe marlea bahenoku guarhu nabadiai. Asatung ditadda aka bangso parbegu. Ahudo Jahoba nabadia di tonga-tongani Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita mendengar ejekan-ejekan oknum-oknum tertentu terhadap nama Tuhan kita. Ada banyak tuduhan-tuduhan yang miring yang mereka katakan, mereka sampaikan. Bahkan ada banyak intimidasi yang boleh mereka perbuat untuk mengacaukan iman, semangat kita untuk menyembah nama Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan kita adalah kudus. Tak seorang pun yang boleh menghina nama Tuhan kita. Dalam hukum atau Taurat telah ditegaskan oleh Allah bagi setiap umatnya. Terkhusus dari Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Tidak boleh seorang pun yang boleh menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Apalagi mereka dengan sengaja menghinakannya. Apalagi dengan sengaja mereka mau merusaknya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, benar tanpa kita menjaga kekudusan Allah, nama Allah tetaplah kudus. Dan Allah tidak pernah mengizinkan siapapun manusia di tengah-tengah dunia ini mengacaukan namanya atau menghinakan namanya atau menjelek-jelekkan namanya. Kalaupun orang percaya tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka, tapi saatnya Tuhan akan bertindak untuk membinasakan orang-orang yang menghinakan nama Tuhan. Orang-orang yang menganggap nama Tuhan itu adalah sembarangan. Orang-orang yang sering bertindak tidak berkelakuan menghormati nama Tuhan. Allah sendiri yang akan bertindak. Sebagaimana dalam firman Tuhan hari ini, dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Jadi tidak ada yang boleh menajiskan nama Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan nama Tuhan itu dinajiskan di tengah-tengah dunia ini.
Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, terkhusus bagi kita orang-orang yang percaya, ingatlah nama Tuhan Allah kita adalah kudus, maka peliharalah kekudusannya. Jangan bermain-main dengan nama Tuhan kita. Jangan memandang rendah nama Tuhan kita. Tetapi nama Tuhan itu hanya boleh kita pergunakan di dalam ibadah, dalam pengucapan syukur, dan ketika kita dalam keadaan terdesak, ketika kita dalam keadaan terhimpit, maka kita berseru kepada Tuhan Allah, kepada namanya yang kudus. Kita suarakan dengan kuat dan dengan kerinduan hati kita, supaya kita memiliki pertolongan yang dari Tuhan. Dan ketika kita memanggil nama Tuhan dari setiap penderitaan kita, dari setiap kelemahan kita, dari setiap ketertindasan kita, dari setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, Tuhan akan mendengarkan seruan dan permohonan kita. Jagalah nama Tuhan kita yang kudus itu. Kuduskanlah nama Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupanmu, dalam setiap tutur katamu, dalam setiap perbuatanmu. Jangan mempermain-mainkan nama Tuhan. Nama Tuhan bukan dijadikan menjadi lelucon, tapi nama Tuhan itu harus dihormati. Nama Tuhan itu harus ditinggikan, sebab itu layak ditinggikan karena kedahsyatannya, karena kehebatannya, karena kemahagungannya. Siapapun bangsa-bangsa yang mengetahui dan mengenal Allah, maka dia harus bersyukur untuk menyembah nama Tuhan. Dan yang paling utama Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari kehidupan para hamba Tuhan, katakanlah seperti Daniel. Oleh karena ketekunan Daniel dalam beriman kepada Tuhan, dia tidak mau berkompromi dengan dosa-dosa, dengan rancangan-rancangan manusia, dengan rancangan-rancangan orang yang menghasutnya. Sehingga Raja Nebukadnezar mengatakan, siapa yang menghina Allah Daniel akan dilenyapkan. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini, dengan kesungguhan iman kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini, orang lain akan menaruh hormat kepada Tuhan. Orang lain akan segan, akan menghormati nama Tuhan kita yang kudus tersebut. Tugas kita yang paling utama adalah jangan menajiskan nama Tuhan kita, atau tetaplah menjaga kekudusan nama Tuhan dalam setiap tutur kata, dalam setiap kegerakan hidup kita. Kita memiliki tugas yang sama untuk itu. Maka Bapak Ibu Saudara, semangatlah untuk mengagungkan nama Tuhan, sebab dia layak dipuji, layak disembah, namanya layak diagungkan, diangkat setinggi-tingginya oleh karena kebesaran rahmat-Nya, oleh karena kebesaran kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Semoga dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin semangat untuk melayani Tuhan dan membesarkan namanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada pagi, siang, malam hari ini, atas segala berkat kasih penyertaan-Mu yang boleh Tuhan curahkan kepada kami, para hamba-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu. Engkau menuntun kami, Engkau memelihara kami untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kami, menikmati karya dan keselamatan yang dari-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, nama-Mu layak ditinggikan oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah kami semua bersungguh-sungguh bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga kekudusan nama Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kudus, karena Engkau adalah Allah yang tidak menginginkan kekacauan, karena Engkau adalah Allah yang tidak menginginkan berbicara sembarangan. Engkau adalah Allah yang selalu menginginkan kami juga bertindak kudus untuk menguduskan nama Tuhan, sebab Engkau kudus adanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi keadaannya. Jemaat Tuhan yang sedang sakit di rumah sakit dan dirawat di rumah, biarlah mereka mengalami kasih-Mu. Nama Tuhan yang kami puji, yang kami sembah, yang kami agungkan, juga berkuasa menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka,
Saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, penderitaan, kesusahan, kesulitan, biarlah juga mereka menyerukan nama-Mu dari tengah-tengah penderitaan mereka, kesusahan mereka. Saudara-saudara kami yang bersuka cita, yang mengalami berkat yang melimpah, biarlah juga mereka menyerukan nama Tuhan yang kudus. Karena semua berkat, semua yang kami terima adalah pemberian Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat selalu untuk mengagungkan dan memuji nama Tuhan kita. Horas. Sai totom dori hilala arsakti rohab sure